Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Bisa mendengar suara saya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Bapak Ibu semuanya malam hari ini? Sehat? Sehat. Oke, baik. Alhamdulillah sehat, Mbak. Sudah mulai mengenal soal-soal UT ya Bapak Ibu ya? Iya, alhamdulillah. Meskipun belum lulus. Artinya nanti bisa jadi konsumsi sehari-hari simulasinya ini, sehingga nanti semakin mengenal, semakin paham, sehingga waktu pelaksanaan UP kita tidak bingung lagi ya. Itu harapan kita ke depannya demikian ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang bingung soal apa, kaitannya yang mana ya. Tadi saya lihat di grup ada yang upload dapat 70 dan lain sebagainya, tapi agak terenyuh saya fisikanya dapat 8. Ya Allah, ya semoga nanti kita pelan-pelan mengenalkan konsep-konsep fisika pada Bapak Ibu semuanya. Ya memang kalau kita jurusannya itu beda ya. Kuliah kita biologi, belajarnya fisika agak kesulitan. Saya pun juga demikian Bapak Ibu. Ketika saya jurusannya fisika, belajar biologi juga kesulitan. Apalagi yang jurusannya kimia, belajarnya harus double. Belajar biologi juga belajar fisika ya. Jadi intinya semangat dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ini ya, Bapak Ibu harus yakin bahwa Ibu mampu ya, bisa. Intinya di situ dulu Bapak Ibu. Oke, baik. Bu Apri, sudah masukkah Bu Apri? Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah siap Bu ya? Siap, Pak, siap. Baik. Bapak Ibu, Saya. untuk agar apa yang dikupas pada malam hari ini biar dapat banyak, kita kan malam hari ini fokusnya di 2 bidang ya, pedagogik sama fisika. Jadi kalau seandainya nomor 1 Bapak Ibu sudah rata-rata paham, bisa dilewati gitu ya. Udah next, lewat, kita bahas soal yang berikutnya gitu ya, biar dapatnya banyak gitu ya. Gitu Bu Apri ya? Iya, Pak. Baik. Sekarang jam 7.21, Bu Apri nanti selesai 1 jam cukup Bu. Oke, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Bu. Ini untuk soal nomor 1 gimana kita bahas Bapak Ibu? Dibahas Bu, terkait dengan Bu. Ya, kita bahas ya. Perhatikan rumusan tujuan pembelajaran berikut. Melalui pengamatan, peserta didik mengelompokkan 10 bahan sehari-hari ke dalam zat tunggal dan campuran. Bahan ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran di atas. Oke, Bapak Ibu, di sini kunci keyword di soalnya itu adalah mengelompokkan. Melalui pengamatan peserta didik dapat mengelompokkan ya. Kalau dia mengelompokkan berarti kita lihat bahan ajarannya yang A, LKPD mengelompokkan bahan-bahan sehari-hari ke dalam campuran dan zat tunggal. Beberapa hari terakhir terkait dengan ajaran yang ada. Hari ini kita langsung melakukan. A itu dianya lebih tepat karena dia di situ mengelompokkan termasuk C berapa Bapak Ibu? C2 Bu. Iya, C2. Ya, jadi sama-sama dia pengelompokan. Yang B, handout yang berisi tentang macam-macam zat tunggal dan campuran. Kalau di sini dia tidak nampak tujuan bahan ajarnya sesuai dengan tujuan itu mengelompokkan. Maka yang B salah. Yang C, file PTT menayangkan peta konsep. Hanya peta konsep, sedangkan sini anak melakukan pengamatan. Kalau melakukan pengamatan kan berarti anak melakukan sendiri. Nah, di situ hanya menayangkan peta konsep berarti dia tidak tepat. Yang D, file PTT yang menayangkan penjelasan. Ini juga hanya anak mendengarkan aja penjelasan sedang diminta di tujuan di soal pengamatan. Maka itu juga kurang tepat. Yang E,
LKPD yang berisi kegiatan pengamatan identifikasi komponen campuran. Kalau ini kurang tepat karena dia materinya hanya komponen campuran, sedangkan yang diminta di situ ke dalam zat tunggal dan campuran, Bapak Ibu, bahannya. Oke, tanggapannya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak, Bu. Karena apa? Bu. Pengamatan. Lanjut. Kalau yang C dia kurang tepat, Pak. Dia hanya menayangkan peta konsep. Berarti anak hanya mendengarkan, melihat file PPT. Dia tidak melakukan pengelompokan gitu. Jadi yang C dia kurang tepat ya jawabannya ya. Peta konsepnya tepatnya ya. Kalau dia pengamatan kan, kalau dia pengamatan menayangkan berarti dia mengamati, tapi ini peta konsepnya yang tepatnya salah. Iya, kalau dia di tujuan pembelajaran di sini kan melalui pengamatan peserta didik dapat mengelompokkan 10 bahan, berarti anak yang melakukan. Ya. Anak yang melakukan pengelompokan, sedangkan yang C dia hanya file PPT, berarti anak tidak melakukan apa-apa, hanya mendengarkan tayangan file PPT-nya, PowerPoint-nya. Ya, next Bu. Iya, Bu Pak. Bibit, silakan. Ya, terima kasih Bu. Mungkin di sini tentang pemahaman soal lagi terkecoh Bu. Di sini saya hanya tadi menggarisbawahi bahan ajar saja. Jadi saya mengacunya ke handout begitu. Iya, kita harus sesuaikan Bu, kalau untuk soal UP sesuaikan soal dengan optionnya, jangan hanya membaca setengahnya gitu loh. Maksudnya kita harus tuntas apa yang dimintanya gitu, yang tujuannya apa gitu. Jangan langsung bahan ajar handout LKPD kan, tapi kita sesuaikan dengan apa yang diminta di soal gitu ya Bapak Ibu, biar lebih tepat TO-nya, simulasinya. Iya, terima kasih Bu. Iya. Kalau yang ini Bu, jadi nanti dibacanya harus pelan-pelan ya Bu? Enggak pelan juga sih Pak, konsentrasi tenang. Sebenarnya kalau Bapak nanti terbiasa, kami berikan di B-kelas itu terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini, jadi Bapak Ibu nanti terbiasa jadinya. Ini kan masih simulasi, belum TO kita, TO nanti 120 soal. Jadi ketika sudah terbiasa mengerjakan, Bapak Ibu pasti tahu keyword-keywordnya, dan kalau bisa bacanya harus cepat, fokus, dan selesai baca soalnya, jangan tanggung gitu. Apalagi pedagogi sekarang saya lihat soalnya sangat-sangat panjang Bapak Ibu. Saya cuma baca pertanyaannya dulu, jadi banyak yang kejebak tuh Bu, nggak dibaca tuntas. Itu kadang kurangnya kita di situ kan, jadi kita terkecoh, jadi jawaban yang kita pilih kurang tepat Bapak Ibu. Jadi biasakan baca itu soalnya ya harus tuntas kalau bisa, jadi kita nampak berurut kan, dan cepat, jangan lambat juga, waktunya kan cepat juga. UP itu kan 120 soal dalam waktu 3 jam. Nanti terbiasa kok Bapak Ibu. Ini kan baru. Ini bekas Ibu. Kita lanjutkan. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Lanjut ya. Tadi saya sudah ngirim ringkasan juga itu di WA grup ya Bapak Ibu. Semalam saya janji, ini tadi baru ingat. Udah saya kirim. Oke, soal nomor 2. Pak Ridwan merancang pembelajaran IPA untuk tujuan sebagai berikut. Peserta didik dapat melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya. Selanjutnya, peserta didik menganalisis pemantulan dan pembiasan cahaya termasuk alat optik sederhana. Di sini ada keywordnya alat optik sederhana yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Ridwan menginginkan 2 tujuan pembelajaran materi yang berbeda tersebut dilakukan dengan suatu tema yang sesuai. Dari alternatif berikut yang paling sesuai ini memadukan ya Bapak Ibu. Jadi dari sini kita lihat optionnya, karena di situ ada tujuan pembelajarannya, ada cahaya,
keywordnya keterkaitan sistem organ, ada pembiasan cahaya dan alat optik sederhana. Maka yang tepat itu kalau A, teknologi sonar itu pengaruh dari apa Bapak Ibu? Kalau dia sonar pemantulan ya, maka yang A kurang tepat, salah. Kalau B, mata kita itu lebih tepat dia karena disitu kan alat optik sederhana, terus kan juga termasuk ke dalam keterkaitan sistem organ dan fungsinya. Di mata itu kan banyak bagian-bagian dari mata, maka yang tepat B, mata kita. Itu Bapak Ibu. Kalau yang C, deteksi dini penyakit paru dengan sinar X. Kalau sinar X ini gelombang yang sangat tinggi ya, ini juga kurang tepat. Yang D, teknologi yang mengamati janin kulit dan perawatannya, ini juga kurang tepat. Yang E, teknologi sonar juga, ini kurang tepat sama. Maka yang tepat D Bapak Ibu. Mata kita. Iya, mata kita. Alat optik sederhana. Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Next Bu. Lanjut Bu. Lanjut ya. Lanjut Bu. Iya. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk soal nomor 3, Bu Ani, seorang guru IPA, menyusun proposal PTK dengan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah penggunaan media komik tentang kalor dapat meningkatkan kemampuan analisis siswa? Tindakan Bu Ani pada tahap pelaksanaan PTK. Ini Bapak Ibu untuk PTK, ini sering keluar soal banyak. PTK itu ada berapa tahapan Bapak Ibu? 3. 4. Ada 4. 4 observasi. Iya, PTK perencanaan, Observasi, perencanaan. Kalau tahapan PTK itu yang pertama adalah tahapannya observasi ya. Sebelum kita menentukan judul, kita harus mengamati identifikasi masalah, ya kan Bapak Ibu, mengobservasi. Baru yang kedua perencanaan. Observasi identifikasi masalah Pak Tri ya. Yang kedua itu adalah tahapan perencanaan. Kalau ditanya di soal tahap perencanaan itu dia membuat apa? Katanya membuat atau merancang bisa RPP, media, instrumen, itu ya Bapak Ibu kalau dia ditanya perencanaan. Yang ketiga ada pelaksanaan. Kalau di tahap pelaksanaan ini yang ketiga, proses yang dilakukan itu melakukan, bisa guru dia menjadi anak yang melakukan atau guru yang melakukan menjadi guru model, melakukan pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir adalah merefleksi. Yang keempat, refleksi itu kita menganalisis siklus berikutnya bagaimana. Observer pelaksanaannya. Oke, jadi di soal refleksi itu menganalisis ya, refleksi oleh terhadap pelaksana. Oke, di soal itu kita lihat yang diminta adalah tahapan yang ketiga, pelaksanaan. Maka kita lihat optionnya yang A, Bapak Ibu kita sama-sama menganalisis. Di situ yang A merancang. Merancang itu termasuk ke tahapan mana Bapak Ibu? Perencanaan. Ya, perencanaan. Maka salah ya Bapak Ibu yang A. Oke, yang B tentang identifikasi kemampuan analisis siswa dalam pemberian tindakan. Kalau ini termasuk tahap apa Bapak Ibu? Observasi.
Ya, identifikasi observasi. Selanjutnya yang C membuat media, ini termasuk Perencanaan. Yang D mengamati dan mencatat kemampuan siswa dalam menganalisis. Kalau ini termasuk Pelaksanaan. Hasil. dia sudah analisis refleksi ya Bapak Ibu. Iya. Setelah itu E meminta siswa membaca komik. Di sini berarti melakukan proses pembelajaran, maka ke pelaksanaan. Maka tepatnya E Bapak Ibu. Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Ke atas Pak, enggak? Ibu boleh bertanya, Ibu. Gini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan Bu Ratnasari, silakan. Ini Pak, terus terang Pak itu selalu bingung Pak terkait masalah PTK, apalagi pertanyaannya itu mengenai observasi. Nah, di sini kan ada observasi di awal, kemudian ada juga observasi di pelaksanaan. Yang saya ingin tanyakan Pak, biasanya observasi di bagian mana sebenarnya yang ditanyakan kalau misalnya ada pertanyaan observasi itu? Baik Ibu, pertanyaan yang bagus sekali, Bu Apri. Ya Bu, kalau dia tahap observasi pelaksanaan biasanya itu sudah siklus PTK itu ada berapa Bapak Ibu minimal? 2. Dua. Jadi ini kan dia di siklus pertama. Siklus pertama biasanya kan melakukan proses pembelajaran, nanti di situ kan kita melakukan mengamati. Kita sebagai guru yang melakukan PTK kita mengamati. Maka pada tindakan selanjutnya itu ada observer yang melakukan. Itulah yang dilakukan untuk melakukan pelaksanaan yang observer, Bu. Jadi dan materi dan metode tidak boleh diubah ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada soal PTK siklus selanjutnya apa, itu kata kunci di PTK itu yang metode dan model apapun dia tidak boleh diubah, dia harus dilanjutkan di siklusnya. Saya tambahkan Bu Apri sedikit. Iya Pak, bisa. Oke, jadi tadi yang dibingungkan sama Bu Ratna tadi itu perbedaan observasi di awal sama observasi pada pelaksanaan. Jika Ibu masih ingat tentang proyek pembelajaran apa itu? JIPKA atau apa itu yang dari Jepang tuh ya? Intinya itu ada guru model, kemudian waktu Bapak Ibu jadi guru model yang ngamati banyak nih Bu. Nah, yang amati teman-teman guru di situ. Itu namanya kolaborator ya. Jadi kolaborator di sini dia memegang catatan selama pelaksanaan Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Responden dari peserta didik bagaimana? Kemudian selama pembelajaran ada catatan-catatan apa? Apakah siswa kurang konsentrasi di tahap apa dan lain sebagainya. Ini menjadi catatan-catatan para kolaborator. Nah, bedanya di sini, observasi di awal di sini dilakukan oleh guru model yang melakukan observasi terhadap kelas yang akan dilakukan PTK. Nah, kira-kira di sini di kelas tersebut siswanya itu cenderung visual, auditori, atau kinestatis. Maksud dari observasi di awal ini mengidentifikasi masalah terhadap objek penelitian. Kira-kira nanti saya menggunakan metode apa ya yang tepat? Apakah nanti bermain peran ataukah bagaimana dan lain sebagainya? Kita perlu melihat objeknya terlebih dahulu. Makanya identifikasi masalah di awal. Nah, kemudian ada yang namanya perencanaan pembuatan RPP dan sebagainya. Pelaksanaan ada 2. Kalau kita sebagai guru model ya kita melaksanakan pembelajaran sebagaimana settingan di perencanaan.
di tahap perencanaan itu juga ada para guru yang bertindak sebagai kolaborator yang mengamati ya, yang mengamati, melakukan catatan-catatan yang mana nanti hasil pengamatannya itu akan disampaikan di tahap refleksi. Nah, di tahap refleksi tadi pada saat akan melakukan penyelidikan, peserta didik ini kurang konsentrasi karena keadaan kelas kurang kondusif atau bagaimana. Ini menjadi catatan-catatan sehingga nanti pada siklus kedua PTK-nya lebih maksimal dalam pelaksanaannya. Begitu Bu Ratna tambahannya. Saya kembalikan, silakan Bu. Iya Pak. Oke, ini ada pertanyaan kalau metode sama model ya. Bukannya kalau metode bisa diubah tapi modelnya tidak berubah. Oh gini Bu, jadi kalau metode sama model berubah, biasanya PTK itu kan menyertakan model sama metodenya. Judul PTK-nya Bu. Ya, di dalam judul PTK, peningkatan pemahaman siswa terkait materi bioteknologi di kelas ini menggunakan metode apa, menggunakan model apa dan sebagainya. Kalau itu tercantum dalam judul, otomatis tidak boleh diubah. Kenapa? Dengan mengubah model atau metode berarti kan judulnya berubah. Lahirlah PTK baru. Oke Bu, padahal siklus PTK minimal 2 siklus. Gitu kan? Tapi ini kita bicara keadaan ini ya, sejatinya begitu ya. Kalau kita bicara keadaan di lapangan, banyak guru-guru yang melaksanakan PTK cuma 1 siklus, dianggap selesai gitu aja. Pakai metode. Jadi sebenarnya PTK itu kan seharusnya 2 siklus, bukan 1 siklus gitu. Iya. Oke, Bapak Ibu silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapi tentang PTK? Paling banyak juga soalnya keluar ya. Tapi konsepnya sebenarnya kalau sudah paham, enak nanti gampang jawab. Ada lagi yang mau ditanggapi Bapak Ibu untuk ini PTK? Iya, ini terjebak di kata merancang gitu. Iya. Iya Pak. Iya, saya terjebak di kata merancang. Jadi kirain tuh hal yang awal setelah observasi maka merancang gitu. Saya milihnya itu. Jadi agak kejebak di situ. Padahal kan harusnya tindakan dalam pembelajarannya ya. Iya. Itu yang di itu ya. Jadi ini konsepnya nanti Bapak kuasai tentang PTK, insya Allah soal-soal yang nanti keluar tentang PTK bisa dijawab dengan benar ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Ya lanjut. Lanjut. Iya Bu, lanjut. Oke, soal selanjutnya. Saat ini Anda baru 3 bulan bekerja sebagai guru pengganti mata pelajaran matematika yang mengajar sebanyak 5 kelas, sehingga jadwal mengajar menjadi padat serta ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta didik merasa kesulitan sehingga nilai ulangannya rendah. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? Yang A, kita lihat opsinya Bapak Ibu di sini. Jadwalnya padat ditambah lagi tugas akademik dan anak di sini kesulitan sehingga nilai ulangannya rendah. Apa yang kita lakukan sebagai guru dalam situasi itu? Yang A, memberi pelajaran tambahan di luar jam belajar mengajar bagi peserta didik yang mendapat nilai rendah meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Karena di situ ada nilai ulangan rendah keyword di soalnya ya Bapak Ibu. Maka tindak lanjutnya yang A itu yang benar. Yang B kita lihat meminta bantuan pada peserta didik lain yang lebih pandai untuk mengajari. Kalau ini dia kurang tepatnya di sini meminta bantuan karena anak di sini ulangannya sangat rendah. Apa yang kita lakukan? Kalau ini kan anak yang melakukan. Kalau ini kita sebagai naruli, kita sebagai guru. Maka yang B kurang tepat. Yang C meminta beberapa peserta didik tersebut mengikuti les pelajaran di luar sekolah. Ini enggak efisien juga.
Yang D, menganjurkan peserta didik mendapat nilai rendah untuk belajar kelompok karena terlalu sibuk. Ini juga tidak tepat. Yang E, menegur peserta didik tersebut agar mereka belajar lebih rajin. Ini juga kurang tepat. Jadi yang A, Bapak Ibu, monggo tanggapannya. Next. Ibu, iya. Ini maaf. Iya, Pak. Jadi saya kejebak dari memberikan pelajaran tambahan antara pengayaan sama remedial itu. Kalau pengayaan itu sama nggak ya? Sama. Kalau sama pengayaan itu Pak, siswa kuncinya kalau pengayaan itu siswanya sudah nilainya sudah tinggi Pak. Jadi kita perlu memberikan dia soal tambahan, itu namanya pengayaan. Tapi kalau ketika nilai siswa itu rendah, itu kita sebenarnya wajib memberikan tambahan di luar jam belajar. Ini sekarang diterapkan di kurikulum Merdeka, sekarang sebenarnya harus ada seperti ini. Anak yang memiliki kemampuan yang kurang, kita itu perlu ada di sekolah itu, yang sekolah penggerak itu melakukan proses seperti ini. Ada jam tambahan di luar jam mengajar gitu. Karena dia harus mampu gitu Pak. Jadi bukan remedialnya larinya ya? Ya, kalau bedanya kalau remedial kan dulu hanya yang kita kasih soal gitu aja ya, sekarang enggak. Dia prosesnya ada pelajaran tambahan, Pak. Ya, ini saya kejebak di situ. Saya makanya pilih yang itu. Iya, Pak. Pilih yang B. Oke, Bu Wiwit silakan. Iya, terima kasih. Kalau saya Bu, terjebaknya saya berpikiran bahwa yang option D itu sama dengan tutor sebaya. Itu Bu. Iya Bu, sama Bu. Iya, saya pikirannya tadi seperti itu. Kalau diminta dia di situ ada peserta didik bisa, tapi di sini di soal apa yang Anda lakukan sebagai naluri kita, berarti guru yang melakukan kan gitu. Walaupun kita padat dari cerita soalnya ya, karena kan kita mengajar menjadi padat ditambah lagi tugas akademik, jadi profesional lah. Ini kan keprofesionalan kita gitu di bagian kepribadian ya kan, maka tepatnya walaupun kita sibuk atau kayak manapun kita harus mengedepankan peserta didik gitu Bu. Iya. Bisa ragu-ragu ini antara A dan B. Lama mikirnya. Sesempurna balik lagi ke B. Sesempurna mungkin balik lagi ke A. Terakhir ya dapatnya B. Iya. Oke. Saya tambahkan Bu Apri. Iya Pak, bisa. Ini kaitannya sama integritas ya Bapak Ibu ya. Integritas Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa menyampaikan materi dengan tuntas kepada peserta didik. Di sini dikatakan dalam soal Bapak Ibu mendapat tugas non akademik. Nah, di sini kita kembali pada tupoksinya bahwa Bapak Ibu sebagai seorang guru ya, ketika dihadapkan dengan permasalahan soal kayak gini, maka satu idealis ya. Jadi bagaimana caranya mewujudkan integritas sebagai seorang guru itu terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Opsi B kurang tepat karena kita sepertinya mengalihkan Bapak Ibu. Mengalihkan tugas kita dari ketidaktuntasan yang ada gitu ya. Jadi mau tidak mau ya kita kembali pada poin integritas tadi, pilih opsi yang paling baik, ada di A, seperti itu Bapak Ibu. Walaupun Pak saya mungkin di lapangan nggak kayak gitu, ya nggak apa-apa, kalau ini soal UPIK cari yang paling positif pokoknya gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak. Lanjut Pak. Lanjut Bu. Lanjut. Lanjut Ibu. Oke, ini kita bahas Bapak Ibu. Lanjut. Bu. Lanjut aja Bu. Lanjut Bu. Lanjut aja ya. Yang 5 lanjut Ya, iya. Kalau bisa. Nah, ini yang ke-6 gimana? Kita bahas ya. kurang ke bawah Bu. Oke, kita bahas nomor 6. Bahas Ibu. Perhatikan data percobaan pada penyelidikan zat aditif berikut ini. Di situ ada tabel makanan hasil uji kualitatif kandungan zat aditif. Dia ada dengan boraks, ada dengan rodamin B. Baru makanannya ada bakso,
ada sosis ya Bapak Ibu, ada kerupuk, ada tahu. Jadi di boraks dia ada yang positif, bakso dan sosis dia positif, sedangkan dia rodamin B, di bakso dia negatif, dia di sosis dan kerupuk dia positif. Nah, jadi dari analisis tabel itu yang diminta itu adalah rumusan masalah, mengarahkan penyelidikan ke berarti ke rumusan masalah dari tabel di atas kan gitu Bapak Ibu. Maka dari sini kita jika dia rumusan masalah itu kan dia ke prosesnya, melakukan prosesnya, maka kita lihat karena dia ada yang mengandung boraks dan rodamin, maka optionnya Pak ke bawah Pak, maka kita lihat ke optionnya yang A, bagaimana kandungan zat aditif dalam produk makanan. Karena di tabelnya itu tadi ada yang positif boraks dan rodamin B, maka yang tepat A karena dia ada proses. Kalau rumusan masalah itu ada proses dan berdasarkan tabel yang disediakan di soal. Maka yang A yang tepat. Kalau yang B, mengapa makanan instan tidak aman dikonsumsi? Karena di sini cuma satu makanan instan, sedangkan yang ditampilkan kan banyak. Maka dia dalam bentuk makanan. Maka yang B kurang tepat. Yang C, bagaimana efek negatif? Sedangkan di sini dia tidak memunculkan efek negatif, hanya dia memunculkan zat kandungan yang berbahaya dalam zat aditif makanan. Maka yang C itu salah. Yang D, bagaimana mengurangi konsumsi makanan berbahaya? Kalau ini juga di tabel tidak ada proses penjelasan mengurangi konsumsi makanan berbahaya, hanya mereka menganalisisnya, melakukan tesnya. Maka yang D juga salah. Yang E, bagaimana mengetahui kandungan zat berbahaya dalam makanan. Zat berbahaya dalam kandungannya di sini tidak ada proses yang ditampilkan, cuman hanya boraks, yang mana makanan itu mengandung boraks dan rodamin B. Maka yang tepat A Bapak Ibu. Buat tanggapannya Bapak Ibu. Lanjut Ibu, sepakat. Pas ya, lanjut ya. Lanjut Bu. Ibu. Yang ini kita bahas yang nomor 7. Next. Bahas Bu. Lanjut Bu. Oke, bahas Bu. Ya, 7 pada satu kegiatan praktikum di laboratorium, peserta didik jatuh terpeleset sehingga mengakibatkan memar. Lengkapilah cara-cara yang harus dilakukan agar kecelakaan yang sama tidak terjadi. Di situ ada yang rumpang ya Bapak Ibu, titik-titik, baru itu yang rumpang mau yang dilengkapi. Baru yang kedua, memasang tanda bahaya pada lantai dalam keadaan basah. Baru yang ketiga, menginstruksikan agar senantiasa memakai sepatu anti selip. Jadi cara apa yang pertama yang kita lakukan supaya tidak terjadi kecelakaan? Yang A, memastikan agar tidak ada penggunaan air selain di bak cuci. Kalau ini nggak mungkin ya Bapak Ibu, maka ini salah. Yang namanya praktikum pasti anak kita perlu juga mengambil air. Ini juga yang B, melarang penggunaan air di luar pengawasan guru. Ini juga tidak mungkin bisa terjadi. Yang C, menginstruksikan siswa agar berhati-hati karena lantai licin. Berarti ada kewaspadaan dengan cara yang 2-3, memasang tanda bahaya dan menginstruksikannya. Karena situ guru menginstruksikannya, berarti ada di awal pencegahannya supaya tidak terjadi terpleset. Yang D, memasang stiker tanda bahaya pada lantai. Ini stiker nggak ada dalam bentuk pada lantai, nggak ada ya. Yang E, menjaga agar lantai kering setiap saat. Ini juga jadi kehati-hatiannya, caranya yang C Bapak Ibu. Monggo tanggapannya. Ya, Bu Wiwit resen? Enggak, Pak. Oke. Lanjut. Pas, Bu. Kita lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Bu. Mas Bu. Iya, kita lanjut ya.
Ini gimana? Bahas, Bu. Bahas, Bu. Bahas, Bu. Lanjut. Bahas, Bu. Bahas, Bu. Lanjut, Bu. Bahas, Bu. Oke. Bahas, Bu. Bahas, Bu. Bahas, Bu. Dibahas, Bu. Oke, kita bahas hipotesis ya. Oke. Sekelompok siswa melakukan eksperimen dengan menerbangkan merpati secara berulang dari berbagai tempat. Pada sebagian merpati letakkan sebuah magnet kecil di sekitar kepala. Kemudian diamati merpati mana yang pulang paling cepat, paling akhir, dan tidak bisa pulang. Eksperimen tersebut kemungkinan besar untuk menguji hipotesis bahwa ini pelajaran kelas 9 ya Bapak Ibu, berhubungan dengan magnet, ya kan Bapak Ibu. Tapi di sini kan ada hewan merpatinya, maka kita kaitkan optionnya ke merpati yang A, ada hubungan antara medan magnet dengan sistem navigasi merpati. Nah, kalau ini kurang tepat karena di soal itu dia dibuat ada magnet, medan magnetnya, bagaimana merpati itu bisa ada masalah di situ, yang mana pulang paling cepat, yang paling akhir, dan yang tidak bisa pulang. Berarti kan di situ ada peran dari medan magnet yang ditempel di bagian kepalanya gitu kan. Maka yang A kurang tepat, yang B, medan magnet berperan penting dalam navigasi hewan saat migrasi. Kalau ini kurang jelas dari hipotesis dari soal yang diminta, di situ kan dia berhubungan dengan merpati. Yang B kurang tepat, yang C, medan magnet dapat mengganggu sistem navigasi merpati karena dia ada kaitannya dengan yang mana yang pulang cepat, paling akhir, dan tidak bisa pulang. Yang D, burung merpati menggunakan medan magnet bumi sebagai acuan dalam bermigrasi. Kalau ini secara umum ya, magnet bumi. Yang E, ada hubungan antara medan magnet bumi dengan sistem navigasi merpati. Ini kita kaitkan dengan masalah yang di soal, ini kurang tepat juga. Maka tepatnya C, Bapak Ibu. Monggo tanggapan nih. Bisa jawab A karena Lanjut, Bu. lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, ini nomor 9 bagaimana? Bahas, Bu. Dibahas, Kita bahas. Bahas, Oke, Bu. nomor Bahas, ya, Bu. disajikan kegiatan pembelajaran IPA yang dilakukan oleh seorang guru menggunakan model inquiry terbimbing. Ini tahapan inquiry ya Bapak Ibu, tadi udah saya share. Oke, inquiry itu jadi melalui kegiatan pembelajaran dia tahapannya yang pertama di situ menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang selanjutnya menyajikan masalah yang berkaitan dengan penggunaan jangka sorong di dunia industri. Baru tuh guru memberikan kesempatan kepada peserta membuat hipotesis. Oke, inquiry itu berhubungan dengan hipotesis ya Bapak Ibu. Hipotesis itu jawaban sementara. Maka di situ dimunculkannya itu hipotesis. Selanjutnya guru merancang percobaan melalui LKPD, itu tahapan yang ketiga. Peserta didik melakukan eksperimen. Setelah eksperimen dia mengapain Bapak Ibu? Yang rumpang itulah yang ditanya. Ngapain? Presentasi, mengumpulkan data. Iya, berarti berhubungan dengan analisis data. Ya, karena yang rumpang tahapannya baru terakhir membuat kesimpulan. Maka opsinya kita lihat aja yang mana menganalisis data. Ke bawah Pak. Maka C. Gitu Bapak Ibu. Tahapannya ini udah saya share tadi. Model-modelnya bisa Bapak Ibu baca, pahami, diingat langkah-langkah pembelajarannya ya. Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Ya. Lanjut, Bu. Lanjut, Ibu. Oke, ini nomor 10. Lanjut, Bu. Lanjut ya, udah paham ya. Lanjut, Bu. Maaf, Bu. Sebenarnya yang penting kita bahas saja. Nanti kalau memang
setiap nomor itu kita bahas. Kalau memang semua teman-teman kan mungkin ada aja yang memang tidak paham, ya kita cepat-cepat saja kalau tidak ada pertanyaan. Setuju, Bu. Gimana, Bu? Gimana, Pak? Yang penting kita bahas semua nomor. Kalau memang tidak ada pertanyaan, baru kita lanjut, Bu. Siap, betul. Iya, itulah Pak. Iya, gitu Bu. Karena kita banyak ini masalahnya, Bu. Ada yang tidak paham. Oke, gimana ini? Setuju, Bu. Setuju aja Bu. Setuju, Bu. Lanjut Bu. Dibahas per nomor aja Ibu, biar kita sama-sama menyimak. Ya, gini Bu, kalau bisa istilahnya memahami nggak terlalu apa, kan Bapak Ibu bisa belajar mandiri gitu. Kalau yang agak lebih misalnya soalnya panjang, agak sulit memahami, itu kita bahas lebih gampang gitu Bapak Ibu. Jadi lebih banyak dapatnya sih, karena kan nanti fisikal lagi nih kita kan, nanti diskusi juga bisa di grup WA. Bisa di-share. Jadi misalnya Bapak Ibu ngerjakan soal, ada soal yang nggak paham, di screenshot aja, nanti di-share, dibahas gitu kan. Ini print out-nya nggak dikasih, kan simulasi, nanti TO baru dikasih. Pada saat mengerjakan, oh ini saya nggak paham, misalnya Bapak Ibu screenshot kan setelah sudah malam gini, nanti di-share aja di grup. Jadi kita bahas nanti sama-sama gitu. Lebih banyak kan dapatnya juga. Baik. Iya benar Bu, nanti tercover yang Ya, ini kita bahas hasil penilaian harian materi cermin dengan KKM adalah sebagai berikut. Sebanyak 10%, ini istilah-istilah asing sudah dimasukkan ya Bapak Ibu. Asesmen 70, berarti yang mendapatkan nilai tuntas atau yang tinggi itu ada 10%, sebanyak 5% dia slow learner, berarti di bawah kemampuannya ya Bapak Ibu, nggak dibilang remedial atau apa, istilahnya slow learner, di bawah slow. Kegiatan tidak lanjut karena dia dimunculkan sama yang mampu dengan yang tidak, maka apa yang kita lakukan? Yang A, melanjutkan pembelajaran untuk materi selanjutnya. Oke, nggak bisa kita lanjutkan karena ada yang slow learner, berarti apa tindak lanjutnya? Maka yang A kurang tepat, yang B memberikan pembelajaran remedial dan pengayaan secara kelompok. Ini masih K13 ya, acuan soalnya, maka yang B lebih tepat karena ada yang slow learner 5%, yang 10% yang mampu kita beri pengayaan, maka yang tepat B Bapak Ibu. Kalau yang C, melakukan pembelajaran ulang. Kalau ulang kan hanya untuk yang slow learner, sedangkan di soal dimunculkan yang mampu. Yang C maka kurang tepat. Yang D, mengulangi materi pada soal yang dijawab salah kepada seluruh kelas, nggak bisa karena ada yang sudah mampu, maka ada tindak lanjutnya. Yang D juga salah. Yang E, membimbing remedial dan pengayaan. Ini dia hampir mirip, tapi di sini membimbing remedial dan pengayaan itu kan biasa anak melakukan, kita berikan soal dia secara berkelompok, maka ini kurang tepat karena di situ membimbing. Maka yang tepat di Bapak Ibu, monggo tanggapannya. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini nomor 11 gimana? Sudah pernah dibahas. Sudah pernah. Ini tadi malam sudah ya Bu ya? Sudah dibahas ya, udah kemarin ya. Jangan tanya Bu. Bu, sudah malam ya kita bahas ya. Ya, udah kemarin Bu. Iya. Pak ini udah itu sampai 15 kayaknya Pak. 16 ini udah. Ini juga udah. Ini 17 Bapak Ibu. Udah ya semalam ya? Iya Bu. Semalam. Bu. Ini kita bahas 18 ya? Udah ini Bu. Udah. Sudah itu Bu. Udah ya. Udah Bu. Udah paham ya? Lanjut. Oke, ini 19 gimana Bapak Ibu? Bahas Bu. Dibahas Bu.
Bahas Bu. Oke, kita bahas. Indikator pembelajaran yang ada di RPP sebagai berikut. Ada indikator dia mengevaluasi, kata kerjanya mengevaluasi pemanasan global berdasarkan data. Nah, ada data keadaan fisik lingkungan. Untuk ketercapaian indikator tersebut, alternatif desain butir tesnya untuk menyajikan data nama kota, kadar CO2 di udara selama 50 tahun terakhir. Kemudian di siswa diminta untuk di sini ditanya ada butir tes soalnya ya Bapak Ibu, maka kita kaitkan. Karena di situ ada butir tes, keywordnya di situ butir tesnya, sedangkan kan evaluasi berarti tes tulis, evaluasi tes sedangkan butir tesnya itu keywordnya menyajikan data nama kota, kadar CO2 di udara, maka kita kaitkan ke optionnya, kita lihat yang A, menggambar grafik hubungan kadar CO2 pada sumbu horizontal dan suhu udara pada sumbu vertikal. Kalau ini dia hanya kadar CO2, sedangkan di situ ada data nama kota, CO2 di udara, maka yang A kurang tepat. Yang B, menggambar grafik suhu udara pada sumbu horizontal dari tahun pada sumbu vertikal. Ini hanya tahun dan suhunya, jadi kurang tepat juga. Yang C, menjelaskan pengaruh kadar CO2 di udara. Ini juga kurang tepat karena dia menyajikan data, di situ menjelaskan, maka yang C juga salah. Yang D, menggambar grafik nama kota, karena ada data nama kota diminta, berarti kan harus ada grafik nama kotanya, maka dimunculkan di D, grafik nama kota itu lebih tepat dan suhu udara pada sumbu vertikalnya Bapak Ibu. Yang E, menentukan, apakah itu hanya menentukan, sedangkan di soal dia menyajikan data, maka yang E salah. Monggo tanggapannya Bapak Ibu, maka yang tepat D. Setuju Bu. Setuju ya. Lanjut Bu. Ibu lanjut. Oke, kita lanjutkan. Pagi-pagi nanya anak murid ayah kan apa orang tua itu kerja, nanti tanya apa orang berapa dan sekilo ya. Nomor 20, Pak Ivan seorang guru IPA sedang membuat RPP dengan tujuan pembelajaran yang dinyatakan berikut ini. Melalui kegiatan praktek, siswa dapat merancang higrometer sederhana. Oke, Bapak Ibu, di situ ada higrometer sederhana keywordnya. Berarti kalau dia higrometer sederhana menggunakan 2 termometer alkohol identik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Pak Irfan menggunakan pembelajaran inquiry berbasis. Inquiry itu ada berapa jenis Bapak Ibu? Inquiry itu ada dia ada yang terbimbing, ada yang terstruktur. Yes. Bebas. Ya, terbimbing, guru dia berperan dalam melakukan masih berperan ya, misalnya di laboratorium itu. Sedangkan di sini kan dia merancang higrometer sederhana, berarti dia termasuk inquiry terbimbing atau bebas Bapak Ibu? Terbimbing. Maka terbimbing yang mana yang tepat? Laboratorium. Karena anak kan bisa melakukan percobaannya. Iya, maka laboratorium. Itu Bapak Ibu. Kalau STEM dianya lebih cenderung dia ke pendekatan ya, sains, teknologi, matematik ya kan, STEM. Dia ke ada sainsnya, ada teknologi. Kalau argumentasi dia berpendapat, demonstrasi ini pembelajaran biasanya direct demonstrasi. Guru kalau real world dianya dunia apa namanya istilahnya itu Pak? Iya, dunia nyata itunya. Maka lebih tepatnya A Bapak Ibu. Monggo tanggapannya. Bu.
Setuju ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Yang ini apa yang benar? Lanjut. Sudah dibahas kayaknya. Udah ini mah. Sudah tadi malam. Nah, 21 ini udah dibahas? Belum ya? Belum. Kita bahas? Belum kayaknya. Bahas ya. Pak Rian membuat catatan terhadap siswanya bernama Hadi pada saat pembelajaran tentang listrik dinamis. Ringkasan catatan Pak Ridwan, dia melihat siswanya ada satu namanya Hadi belum mampu menggunakan rumus Ohm. Berarti keywordnya di situ ya Bapak Ibu, belum mampu menggunakan rumus Ohm. Maka tindakan yang tepat untuk dilakukan Pak Rian adalah ke bawah Pak. Oke, karena dia belum mampu, yang A meminta Hadi untuk membaca. Kalau dia listrik home ya, itu kan kalau hanya membaca ya nggak bisa ya Bapak Ibu, sedangkan dia belum mampu. Maka yang A salah, yang B meminta Hadi untuk membuat rangkuman, hanya membuat rangkuman sedangkan dia tidak bisa menerapkannya hukum home. Maka itu juga kurang tepat. Yang C memberikan latihan soal. Nah, ini karena belum mampu melakukan penerapan hukum, maka kita beri latihan soal. Jadi kita sesuaikan dengan, makanya Bapak Ibu kalau pedagogi itu yang penting jangan keluar dari pertanyaan apanya yang dimunculkan di soal. Kita harus sesuaikan pertanyaan dengan optionnya gitu. Iya. Jadi yang tepat itu C. Kalau D memberi nasihat kepada Hadi, ini hanya berupa nasihat, itu tidak ada yang ditanyakan tindak lanjut. Yang E memberikan materi pengayaan, sedangkan dia belum mampu. Kenapa diberi pengayaan? Itu kan bagi yang mampu, maka yang E juga salah. Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Fisikanya jam berapa ini, Bu? Fisikanya, Bu. Kurang 5 menit, Bu. Sabar. Lanjut peda dulu lah. Lanjut peda aja dulu, Bu. Lanjut peda ya, karena peda paling banyak saat UP kemarin ya, saya lihat. Bu, ya. Oke. Nomor 22 ini kita bahas, Bu Ibu. Ini yang kemarin ini, yang kemarin. Keluar saat UP Ibu ya, Bapak ya? Iya, yang kemarin ini dibahas, sudah dibahas. Udah, Bu. Udah ya? Lanjut, Bu. Lanjut ya? Nggak usah malah kita bahas. Oke. Ini. Dibaca dulu, Bu. Dibahas, Bu. Ya. Dibahas, Bu. Ya, yang ini dibahas. Dibahas, Bu. Bahas, Bu. Oke, kita bahas. Guru IPA menginginkan siswanya dapat ya Bapak Ibu bentar. Guru IPA menginginkan siswanya dapat mendeskripsikan di situ keragaman sistem organisasi kehidupan tingkat sel dan dapat melakukan pengamatan dengan bantuan alat untuk menyelidiki struktur tumbuhan sekaligus membuat poster tentang sel. Laboratorium IPA sekolah tersebut memiliki 10 peralatan untuk menyelidiki struktur mikroskopis. Asesmen yang tepat adalah asesmennya. Di sini keywordnya melakukan pengamatan, baru membuat poster. Berarti ada beberapa yang asesmen yang mau kita munculkan dari soal ini ya Bapak Ibu. Itu ada juga membuat poster, maka kita kaitkan asesmen yang tepat. Yang A, laporan tugas proyek secara individual dalam bentuk portofolio. Ingat Bapak Ibu, portofolio itu enggak bisa penilaian satu tema satu aja, yaitu kumpulan dari satu semester. Portofolio, maka portofolio itu bukan asesmen di dalam penilaian pembelajaran di satu pertemuan, tidak, yaitu kumpulan dari satu semester. Itulah portofolio, kumpulan karya. Maka itu yang A tidak tepat. Yang B, pengetahuan menggunakan tes tulis, sedangkan di sini kan melakukan pengamatan. Kenapa tes tulis? Berarti kan yang B nggak usah kita lihat lagi, berarti kan salah ya Bapak Ibu. Yang C,
Portofolio berisi hasil tes tulis, ini juga portofolio, berarti C juga salah. Kita nggak usah kita lihat lagi. Yang nyikat waktu yang D, laporan penggunaan mikroskop. Nah, ini asesmennya laporan penggunaan mikroskop dengan gambar pengamatan sel. Karena kan anak melakukan ada mikroskop dan melalui observasi dan keterampilan unjuk kerja. Berarti anak sudah melakukan persentase untuk keterampilan posternya di situ. Unjuk kerjanya, berarti kan ada yang diselesaikannya. Nah, maka yang D lebih tepat, yang E portofolio berisi laporan, juga portofolio itu kurang tepat, yang E. Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Lanjut Bu, berarti portofolio dari seluruh pertama ya Bu ya, hanya dia susulan karya ya. Tadi Iya. Tadi saya ke jawaban saya yang portofolio yang E, makanya tadi Iya, kecohnya kadang kita menganggap portofolio itu penilaian pada saat sekali pembelajaran, padahal enggak. Kumpulan dari beberapa karya dalam, misalnya dalam satu semester kan Bapak Ibu, anak-anak itu sudah melakukan laporan ini, itulah kita disebut dengan portofolio. Bu Astriati silakan. Berarti, makasih Bu. Berarti ini untuk menjawab atau trik menjawab cepat dari soal-soal seperti ini, karena kan kalau kita baca ini Pak terlalu banyak soalnya. Berarti untuk cara menjawab cepatnya itu kita lihat redaksi dari soalnya dengan opsi-opsi jawabannya. Iya Gitu ya? Bu. Kalau dia sudah Ibu rasa salah kan kayak kita, dia kan untuk melakukan pengamatan, berarti kan dia keterampilan B, C, D nggak usah kita baca tuh, oh berarti ini kan salah. Tes tulis kan ada tes tulis itu kan kok mirip kan gitu kan, maka kita gugurkan aja opsinya. Maka biasanya soal UP itu ada dua pilihan yang mirip. Kalau Bapak Ibu sudah memahami dua pilihan yang mirip ini, berarti sudah naiklah tingkat posisinya. Jadi di dua inilah yang kita timbang yang mana yang tepat gitu. Kalau udah kita gugurkan, biasanya kok udah nampak tiga salah, itu memang salah dia, itu dua yang mirip. Maka yang dua mirip ini, maka penguatan konsep Bapak Ibu yang diperlukan di sini. Jangan menghafal kunci, karena soal UP itu banyak Bapak Ibu, gudang GTK itu. Jadi konsep yang kami berikan inilah untuk bekal nanti Bapak Ibu menimbang jawaban yang mana yang tepat gitu Bapak Ibu. Nah, apalagi sudah terbiasa nanti diberikan soal sama sama Bapak, sama kami, insya Allah Bapak Ibu bisa menjawabnya nanti pada saat UP dipermudah. Baik Bu, lanjut. Lanjut Bu. Oke, lanjut. Satu soal lagi Bu ya. Siap. Iya Pak. Bukan 25 Pak. Ini saya kasihan Bu Riantinya. Bu Riantinya udah ngebet banget mau menyampaikan fisika mulai kemarin gitu ya. Iya, semalam dia belum tampil ya kan Pak. Oke, kita bahas Bapak Ibu. Ya Bu. Bahas Bu. Oke, ini Dibahas Bu. Ya Bu, kita bahas. Suatu hari Bu Sinta akan memulai pembelajaran tentang zat aditif pada makanan dan dampaknya pada kesehatan di kelas 7G yang terkenal ramai dan tidak bisa diam. Ini termasuk ke soalnya tujuan pembelajaran yang ditetapkan adalah siswa dapat mendeskripsikan dampak zat aditif terhadap kesehatan. Kegiatan apersepsi yang ditanya, kegiatan dari soal yang gitu panjang Bapak Ibu kita ditanya apersepsi. Apersepsi itu apa Bapak Ibu? Oke, itu kegiatan di awal ya Bapak Ibu. Iya. Jadi kita sesuaikan opsinya yang A. Kita lihat opsinya mengajak siswa untuk bernyanyi anak sehat bersama. Ini macam anak TK ya Bapak Ibu, mengajak siswa bernyanyi, ini kurang tepat. Yang B, menampilkan gambar sajian teh dan kopi
yang mengundang selera. Ini untuk zat adiktifnya ya, dampak zat aditif terhadap kesehatan. Yang C, menampilkan gambar berbagai sayuran dan buah-buahan. Ini dampaknya berarti berhubungan dengan kesehatan. Yang D, menampilkan video orang memasak yang menambahkan penyedap rasa. Yang E, meminta siswa menarik nafas dan menghembuskan kembali di depan kaca. Bu, ini kan aditif ya, masalah persepsi, berarti paling enggak dia menampilkan video orang memasak yang menambahkan penyedap rasa, karena itu agak aditif. Kalau dia itu kan agak aditif. Ini kuncinya yang kurang ini Pak. Ini karena di sini aditif. Aditif itu makanan ya, bukan adiktif. Kalau adiktif dia baru ke menampilkan gambar sajian teh dan kopi. Ya, jawabannya yang tepat itu D, Pak, ralat kunci ya Pak. Iya. Yang karena aditif itu pada makanan. Ya, ini kemarin tuh mati lampu. Saya yang buatnya kemarin. Jadi yang tepat itu D, karena di situ ralat itu aditif itu pada makanan. Ada soal yang ditanya adiktif. Nah, kalau dia adiktif dia tepat B ya Bapak Ibu, karena diminta persepsi di adiktif pada makanan, maka tepatnya D ya Bapak Ibu. Makanya saya tadi ya Bu, saya juga itu jawabnya penyedap rasa Mariana. Kemarin saya jawab yang D, tapi karena ngelihat kunci yang semalam itu B, hari ini jawabnya yang B jadinya Bu. Iya, sama Bapak Ibu. Ya, nanti di sama Bu, saya juga kemarin. Ya, sudah jawab Bu, sudah kopi. Akhirnya mantap lah itu Bapak Ibu, karena udah paham aditif itu makanan, adiktif yang mengacu pada ininya. Oke, siap ya Bapak Ibu, beda ya. Iya Bu. Iya Bu. Iya, oke, terima kasih. Lanjut fisika ya Bapak Ibu, tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Apriana. Sama-sama. Silakan Bu Asriana. Terima kasih Bu. Iya. Oke, baik, kita coba bahas ya untuk yang nomor fisika kaitannya sama loop ya. Rianti yang berpenglihatan normal ingin mengamati keadaan kaki cicak lebih detail dengan loop yang memiliki jarak fokus 4 cm dengan mata tak berakomodasi. Perbesaran dan sifat bayangannya dari Rianti adalah tak berakomodasi, berarti perbesarannya M sama dengan apa nih Bu, Mbak? SN per F ya. Jarak fokus. Pakai tambah 1 enggak? Tidak, karena tidak berakomodasi. Sudah pinter-pinter semua Bapak Ibu ini, sudah tinggal masukkan aja ini berarti ya. Berarti SN-nya di sini saya tulis SN-nya sama dengan 25 ya. Dibagi 4. Ketemu hasil 6,25. Cari nih yang 6,25 nih. Ada 2. C sama D. Nah, berarti antara C sama D yang mana yang benar? Maya ya. Nah, jadi jelas bayangannya Maya ini. Ini jelas. Maka jawaban opsinya adalah yang D. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Seperti apa jawabnya Pak? Kapan ya Pak? Dari mana Pak? Oke. Itu jarak fokus itu ya, jarak itu untuk ya normal ya. Untuk ini apa namanya? SN ya. SN itu bisa menggunakan 30 atau 25 cm. Tapi kalau dalam soal tidak diketahui, kita menggunakan nilai 25 cm Bapak Ibu. Sama seperti gravitasi gitu kan. Gravitasi itu kan ketetapan nilainya 10. Sebenarnya kan ada juga yang menggunakan nilai 9,8. Tergantung nanti dalam konteks soalnya diketahui apa enggak angkanya. Kalau enggak diketahui pakai 10 begitu maksudnya Bapak Ibu. Oke. Silakan Ibu Bio Anissa.
Terima kasih Pak Tri. Ya, Bu. Kan ini dari ketetapan untuk SN itu kan 25 atau 30 ya Pak Tri. Ya, Bu. Nah, untuk penggunaan 25 atau 30 itu kan bagaimana Pak Tri? Kalau misalnya diketahui kan ini penggunanya Pak di sini kan Pak Tri pakai 25. Terus kalau untuk 30-nya gimana Pak? Sama tadi seperti yang saya sampaikan barusan, jika di dalam soal dituliskan nilai yang dimaksud, maka kita menggunakan nilai yang dimaksud, Bu. Bisa menggunakan, misalkan dalam soal diketahui jarak baca normalnya itu 30, maka kita gunakan 30 cm. Tapi kalau misalkan nggak diketahui, maka kita menggunakan 25 cm, Bu. Sama kayak gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu kalau nggak diketahui, kita menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Kalau diketahui 9,8, maka kita menggunakan 9,8. Gitu, Ibu. Kalau ini Pak Tri yang tak berakomodasi ya, berarti langsung saja ke jarak ya, yang 25 tadi. Ya, berakomodasi ataupun tidak berakomodasi, yang membedakan plus satunya Bapak. Nilainya tetap sama ya berarti ya, 25 itu tuh. Kalau SN-nya sama Bapak, SN-nya sama. Kalau berakomodasi, SN per F tambah 1 Bapak. Plus 1. Ya, plus 1. 7,25. Oke. Bu Ratnasari? Ya, yang ngajar fisika, Kalau untuk ini Pak, untuk mengetahui bahwa ini nyata dan maya bagaimana Pak? Lihat pembentukan bayangannya, Bu. Kalau bayangan berarti maya. Oh ya. Kalau loop maya, Bu. Oh ya. Lensa cembung. Bu Ratnasari tadi ada yang ditanyakan, Bu? Itu Pak yang saya tanyakan, bagaimana caranya menentukan sifat bayangannya itu. Oh, tadi itu ya. Oke. Nggak mungkin terbalik ya Pak, bayangannya. Kalau terbalik nggak mungkin ya. Kalau terbalik Bapak nanti lihatnya muter-muter, kasihan kan ya. Jadi lu terbalik ya susah ya. Coba mikroskop ya. Oke, baik. Yang mungkin juga nyata kan Pak? Kalau loop itu mesti maya, Bu. Iya. Kalau yang nyata itu seperti apa Pak? Kalau Ibu pertanyaannya antara nyata sama maya, kita nanti belajarnya kembali ke sifat-sifat cermin dulu, Bu, baru ke lensa nanti. Jadi kan jadi cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya bagaimana? Setiap alat optik, ya setiap alat optik itu memiliki sifat khas bayangan, Bu. Jadi tinggal tinggal dihafalin aja. Kalau mikroskop kayak apa, kalau teropong kayak apa, kalau loop seperti apa, gitu Bu. Assalamualaikum Ki. Oke. Assalamualaikum. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Lanjut. Oke, baik. Perhatikan gambar berikut ini. Tuh. Gambarnya Pak Asep tuh. Namanya banyak Pak Amin Pak. Guru IPA memanfaatkannya dalam rancangan pembelajaran IPA, yakni pada sub materi apa nih Bapak Ibu? Ini gambar apa nih? Perubahan energi. Jelas. Perubahan bentuk energi. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya? Setuju. Oke, baik. Iya Pak. Lanjut Bapak Ibu. Mudah-mudah. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Peta Jawa Timur nih. Ya, peta Jawa Timur ya. Oke. Untuk menjawab soal ini dengan mudah, yang pertama fokus di legendanya Bapak Ibu ya. Legendnya ini di legendnya ini ya, legend ya. Nah, di sini dilihat warna oranye curah hujannya 500 sampai dengan 1000 mm. Warna kuning 1001 sampai 1500 dan seterusnya. Semakin hijau gelap, semakin curah hujannya semakin tinggi. Berarti warna kuning itu kalau curah hujannya rendah, rawan apa nih Bapak Ibu? Kekeringan gitu kan. Carilah opsi yang kaitannya sama kekeringan. Kenapa? Karena kita lihat di sini wilayah dengan nomor 198 Sampang 198. Oh, di sini Bu 198 nih Bapak Ibu ya. Sampang itu ini. Nah, di sini Sampang. Ya,
98. Berarti kan warnanya oranye, kekeringan di sini dia kan. Nah, tidak bercocok tanam. Saya nggak kelihatan nomornya, Pak Tri. Gimana, Pak? Kecil banget. Nomornya kecil banget nggak kelihatan. Betul, Bapak. Makanya itu di soal ini ditambahi daerah, Pak. Sampang. Sampang kan paham ya Bapak Ibu ya? Daerah Madura gitu kan? Nah, di sini ada Bangkalan, ada Pamekasan, ada ya berarti kita cari di sini yang sekiranya kaitannya sama kekeringan gitu ya. Kekeringan yang mana nih? Tidak bercocok tanam di daerah patahan aktif, nggak ada kaitannya sama patahannya karena tadi menampilkan curah hujan. Oke ya. Berarti ini jelas salah nih Bapak Ibu. Kemudian membuat sistem peringatan dini gunung meletus. Ini yang dibahas curah hujan, nggak ada kaitannya sama gunung Bapak Ibu. Ya, jelas salah, gitu kan? Memilih varietas benih yang tahan akan air, memperbanyak biopori di sekitar persawahan. Apa sih fungsinya biopori, Bapak Ibu? Resapan air. Nah, di sini kan daerahnya kurang air, Bapak Ibu. Ya kan? Karena curah hujannya rendah kan di sini kan, maka jelas yang sini juga salah, gitu kan? Tidak bercocok tanam pada daerah tebing dan memilih varietas benih yang memiliki akar kuat. Kurang tepat. Memperbaiki manajemen air terutama irigasi dan memilih benih. Nah, ini jelas. Ada kata-kata kekeringan Bapak Ibu. Yap. Oke ya Bapak Ibu ya, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Fisika itu mudah Bapak Ibu. Mudah banget lah. Mari kita lihat nomornya. Gede itu Pak, karena nggak lihat nomornya kekeringan. Iya betul. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Citra satelit di bawah ini, tingkat porositas sedimen. Ada kata-kata porositas. Porositas berarti kaitannya sama apa nih Bapak Ibu? Porositas. Longsor. Sudah ketahuan. Kita carilah kata-kata yang kaitannya sama longsor nih ya. Longsor. Pengolahan air. Wah, ini nggak ada kaitannya nih pengolahan air. Nggak ada kaitannya. Banjir. Ini nggak bahas banjir. Ini jelas salah gitu kan. Rumput-rumput tipe panggung. Tipe panggung untuk apa nih Bapak Ibu? Yang tadi soal. Apa ini tipe panggung untuk apa nih? Banjir. Tipe panggung untuk gempa. Banjir. Gempa ya Bapak Ibu ya, tipe panggung ya. Oke. Tidak membuat bangunan. Nah, ini ada kata-kata akibatnya yaitu longsor. Maka jelas di sini jawabannya adalah yang opsi B. Jawab kayak gini kan nggak sampai 1 menit tuh Bapak Ibu. Ketemu keywordnya, oh ini kaitannya sama longsor. Udah cari yang longsor. Sudah selesai Bapak Ibu. Iya. Kalau seandainya kita tahu Pak itu arti porositas, tapi kan pada kita Iya betul Pak. Awalnya kan nggak tahu kemarin, sekarang kan jadi tahu kan. Berarti kalau besok keluar lagi tinggal checklist aja gitu ya Bapak. Dan banjir Pak. Poros. Oke? Iya, karena ada kata sedimen itu. Iya benar. Baik. Ada lagi Jadi pertanyaan? banyak yang nyarinya ke banjir. Ibu bio siapa sih namanya tadi? Biomasa, bioenergi. Iya Pak. Iya Bu. Iya Pak. Kan ini untuk mitigasi ya Pak. Kalau di sini ini kan gambarnya ada keywordnya itu porositas ya Pak. Terus untuk misalnya di itu namanya apa namanya Pak? Itu untuk mitigasi gambar-gambar lain ada nggak keyword-keyword yang lain misalnya Pak? Kayak misalnya gempa, kemudian patahan gitu Pak. Ada keyword-keywordnya nggak Pak? Terima kasih Pak. Gempa, patahan. Biasanya gini Bu, kalau soal yang kaitannya sama mitigasi, gunung meletus. Nah, kalau gunung meletus itu ada beberapa ciri-cirinya. Levelnya itu naik ke level apa? Mulai dari awas siaga, awas dan lain sebagainya itu ya ada ciri-cirinya. Pernah keluar tuh yang ditanyakan ciri-cirinya Bu, ya. Kemudian ada juga yang kaitannya sama ini Bu, daerah aliran sungai itu ada gambarnya, ada legendnya ya. Kemudian ada juga apa lagi ya, kalau yang patahan tadi itu Bu, yang patahan tadi itu termasuk apa sih namanya itu Bu, patahannya, jenis patahan itu Bu, zona subduksi atau
yang itu loh, yang konvergen, divergen itu loh, Bu. Iya, kan ada itu soalnya. Oh, sesar itu kan ada perbedaan-perbedaannya kan. Nah, nanti kita kupas satu persatu, one by one, biar Bapak Ibu memahami, mengenal gimana sih kalau yang namanya konvergen, divergen maupun sesar dan lain sebagainya. Gitu Bapak Ibu ya, sabar ya, sabar. Kita keluarkan soal yang ini dulu ya. Sabar. Baik, Pak. Maaf. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Yang modelnya siang katanya ya. Ini nih. Nah ini Ini, Pak. Ini Pak Asep nih. Baik. Kedinginan, Pak. Kedinginan. Perhatikan Kalor. gambar berikut. Keberadaan kipas angin pada gambar di atas memanfaatkan prinsip. Bapak Ibu, kipas angin itu beda sama AC ya. Berarti makin terus. Kipas angin itu berbeda dengan AC. Kalau AC dia kan otomatis menambahkan udara dingin ya di lingkungan sehingga bisa untuk meredam suhu kamar ya saat itu ya. Ini kalau AC. Tapi kalau kipas angin dia fungsinya untuk apa? Memutar aja kan? Memutar aliran ya udara, gitu kan? Oke, ini kipas angin ya Bapak Ibu ya. Oke. Udara bergerak menghambat keluarnya keringat. Kalau udaranya bergerak, apakah keringatnya nggak jadi keluar? Tetap keluar. Keluar, salah kan berarti kan ya sini ya. Oke. Tetap keluar, apalagi ada soal fisika, Pak. Betul sekali, Pak. Suhu udara yang bergerak akan turun. Ini kipas angin ya. Jadi dengan putaran aliran udara itu bukan menurunkan suhu yang ada, beda sama AC ya, karena ini kipas angin gitu kan. Jadi semakin kayak ini, kalau bapak-bapak pasti paham ya, kalau bapak-bapak minum kopi gitu ya, itu agar kopinya bisa segera diminum ngapain? Ditiup, Ditiup. Nah, kan sama seperti itu kan. Tujuannya ditiup apa? Mempercepat penguapan gitu kan. Nah, jadi bukan pindahin ke wadah yang kecil, Pak. Gimana, Pak? Pindahin ke wadah yang kecil. Pindahin ke wadah yang besar, Pak, kelepeknya itu kan. Nah, memperluas bidang permukaan gitu kan. Nah, makanya kalau Bapak Ibu suka ngopi, wah bagus itu, Bu. Bisa Pak jawab soal ini nanti ya gitu ya. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut. Mudah ya? Mudah ya? Ini gambar apa nih? Ini Pak. Pipa organa. Pipa organa. Oke. Ini pipa organa terbuka apa tertutup? Terbuka. Terbuka apa tertutup? Terbuka, Pak. Lihat bagian bawahnya ada sekatnya enggak? Tidak. Berarti ini terbuka. Persamaannya apa kalau pipa organa terbuka? Lu lagi N sama dengan 2N plus 1 kali setengah lambda. N Gimana, Bu? 1. F sama dengan N plus 1. Sama dengan N plus 1. N plus 1. N plus 1. Benar. Kali V per 2L. Oke. 2L. Ingat-ingat ya Bapak Ibu ya, ingat-ingat nih ya, per 2L. L itu apa sih Bu Bapak? Panjang pipa. Oke, ini adalah L. Ini adalah L-nya Bu Pak ya. Ini L-nya. Oke. V kecepatan ya Bapak Ibu. N itu bisa bernilai 0 panjang gelombangnya. Dilihat dalam soal nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita kembali pada soal. Eli mengatur frekuensi bunyi dari rendah ke tinggi. Ternyata pada frekuensi 660 Hz Leli mendengar bunyi yang lebih keras pertama kalinya. Oke. Pada frekuensi 660 Hz Leli mendengar bunyi yang lebih keras pertama kalinya. Pertama kali berarti nada apa nih Bapak Ibu? Nada dasar pertama. Nada dasar. Kalau nada dasar berarti N-nya bernilai berapa Bapak Ibu? 0. Sudah pinter-pinter semua nih Bapak Ibu, tinggal masukkan ya. Nah, frekuensinya kan ada 660 kan? Kita masukkan ke sini 660 gitu ya. Sama dengan N-nya nih. N-nya berapa nih? 0.
0 ditambah dengan 1 dikali dengan kecepatannya. Oh ya, yang ditanyakan ya kecepatannya ya. Oke. Dibagi 2L, 2L Bu, 2L. 2 dikali L-nya berapa nih Bapak Ibu? 0,25. Kenapa? Karena ini diubah senti kan? 0,25 meter gitu kan, harus SI kan gitu kan? Meter ke meter. Sampai sini bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Bisa, Pak. Saya lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke ya. Ini yang di bagian bawah, Bapak Ibu, yang bagian bawah ini saya pindah ya. Saya pindah ruas ya. Pembagian pindah ruas jadi apa nih Bapak Ibu? V sama dengan Oke, saya pindah ruas kali dulu. sama dengan tambah 10 kali pembagian jadi perkalian ya pindah ruas ya. Oke. Dikali 0,5 ya. Kali 0,5. Oke. Iya, 0,5. Iya. V. Sama dengan V. Sampai sini bisa paham Bapak Sama Ibu? dengan 300. Oke, 660 dikali setengah berapa nih? 330 sama dengan 330. 330. Oh ada. 330. Ya. Cara cepatnya enggak, Pak? Cara cepatnya ada Pak. Ada Pak. Kali setengah aja Pak. 660 kali setengah Pak. Berarti itunya setengah gelombang gitu. Apa? Saya nggak paham itu. Setengahnya dari mana? Setengahnya dari 2L karena N-nya 0 Pak. L-nya sama dengan setengah. Oh, dari situ. Iya. Kan 2L. 2 dikali 25 kan 50 cm. 50 cm itu kan sama dengan 0,5. Kebetulan N-nya 0 gitu aja. Makanya tinggal dikali setengah aja. Saya N-nya 1, Pak. Saya agak pusing nentuin itu tuh. Hati-hati Pak. Ada pertama. Hati-hati Pak. Jadi 1, jadi saya tetap 660 jawabannya. Ada yang mana ada satu? Oke, Bapak Ibu yang lain disilakan. 0,5 itu dari mana, Pak? 0,5 dari mana? 2 dikali 0,25 Bu. 2 kali 0,25. Diubah ke meter. Nah, Pak, kalau yang pipa organa tertutup, Pak. Rumusnya Ya, kalau pipa organa tertutup. Rumusnya, Pak. Sabar. Tertutup ya. Nah, tulis ya. F gitu ya. F sama dengan ini beda lagi nih Bapak Ibu. 2N. 2N ya? Tambah 1. Iya, 2N tambah 1. min 1 Plus 1 dikali dengan V kali V dibagi dengan bagi 4L. 4L. Beda ya Bapak Ibu ya. Aduh. L. 4L. Min 1 apa plus 1, Pak Tri? Min 1 apa plus 1 Bapak Ibu? Plus 1 Pak. Bisa. Plus 1 ya. Agak, Oke, sorry. Ya. Plus 1. Agak dia. Oke. Baik. Kapan Pak Bu menggunakan pipa organa tertutup? Kalau nanti soalnya keluar ya. Sekarang disimpan dulu ya persamaannya. Sabar. Bapak Ibu ini terlalu membayangkan hal-hal yang belum terjadi deh. Ini 2N plus 1. Disimpan dulu ya, disimpan dulu. Soalnya yang ini kemarin keluar kayaknya UP, Pak. Ya. Jadi Keluar, Bu. sebelum Bapak Ibu menghafalkan rumus, Bapak Ibu harus tahu dulu bentuk pipa organa terbuka kayak apa, pipa organa tertutup kayak apa, sehingga tidak salah dalam menerapkan persamaannya, begitu Bapak Ibu. Iya. Pak nanya Pak. Ya Bu, silakan. Pak Tri. Ya Bu. Ini Pak, saya kan belum paham, ini kan saya dari biologi Pak. Bu. Untuk yang nada dasar itu memang ada nilainya ya Pak. Nada dasar pertama 0 itu ya Ya Pak. Bu. Nilainya. Nada dasar kedua 1 berarti ya? Ya Bu. Betul Bu. Oh iya. Iya, makasih Pak. Lanjut. Bapak Ibu. Lanjut Pak. Lanjut. Bu Ratnasari, raise hand, silakan Bu. Pak, untuk membedakan pipa organa terbuka dan tertutup bagaimana Pak? Saya berkonya dari logi Pak. Untuk apa Bu? Membedakan pipa organa terbuka. Oke.
Membedakan pipa Dari organa pagi ke terbuka atas. dan tertutup. Kalau di bagian Atas bawahnya lagi, Pak. ini saya tutup, Bu. Jadi tertutup, Bu. Oke. Pipa organa terbuka, maka kedua ujungnya terbuka. Pipa organa tertutup, salah satu ujungnya tertutup. Oke, Ibu. Gimana? Kami belajar di sini, ha. Paham? Gimana? Kalau gambarnya organnya cuma seperti ini, Pak. Berbentuk seperti ini modelnya. Macam-macam, Bu. Tergantung selera yang buat soal, Bu. Ada yang kayak kentongan, Bu. Betul, Pak. Macam-macam, Bu. Bener, macam-macam. Serius, Bu. Jadi, Lanjut, Pak. lanjut ya. Lanjut. Pak, lanjut, Pak. Ini. Astronomi nih. Bumi merupakan salah satu anggota tata surya yang berevolusi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Satu kali revolusi bumi mengelilingi matahari memerlukan 1 tahun atau 365 hari. Saat berevolusi mengelilingi matahari, posisi bumi tidak tegak lurus. Ingatnya, Bu ya, Pak. Bumi posisinya tidak tegak lurus, tetapi dia memiliki sudut kemiringan 23,45 derajat ke arah timur laut dari sumber bumi. Apabila bumi saat mengelilingi matahari dengan posisi tegak, ini yang ditanyakan. Akibatnya yang tepat apa nih kira-kira Bapak Ibu? Ayo. Kutub utara Ya, kan. jangan malam. Saya lihatkan jawabannya. Bu, Mak, pernah baca informasi bahwasanya buka puasa di belahan dunia itu macam-macam nih, Pak? Bu. Iya. Bener ya? Indonesia itu negara yang berada di garis khatulistiwa gitu kan, sehingga ketika kita berpuasa kita harus menahan lapar dan haus kurang lebih sekitar berapa jam Bapak Ibu? 12 jam. Berapa Bu? 12 jam ya? Dari subuh sampai maghrib. 14 jam. Nah, tapi ada beberapa negara itu yang puasanya bisa lebih cepat dari Indonesia atau bahkan lebih lama daripada Indonesia. Tergantung dari posisi daerah tersebut dari 0 derajat bumi ya. 0 derajat itu di Greenwich Bapak Ibu ya. Tergantung letaknya itu. Jadi karena bumi kita memiliki sudut kemiringan 23,45 derajat, otomatis akan memiliki dampak yang demikian Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang jelas ketika pertanyaannya apabila bumi saat mengelilingi matahari dengan posisi tegak, otomatis jawaban yang tepat adalah D. Kutub utara dan kutub selatan tidak akan pernah mengalami siang hari seperti saat ini. Otomatis perubahan sudutnya itu akan berpengaruh terhadap penyinaran matahari terhadap bumi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Kalau dengan posisi miring, Pak, bagaimana akibatnya? Tadi yang saya sebutkan tadi, Bu. Ada daerah-daerah yang mengalami siang lebih lama daripada malamnya, dan ada daerah-daerah yang sebaliknya, mengalami malam yang lebih lama daripada siangnya atau siang yang lebih lama daripada malamnya, Bapak Ibu. Karena posisinya memiliki kemiringan 23,45 derajat. Saya contohkan di situ ada daerah yang masa puasanya lebih lama daripada Indonesia, ada daerah yang puasanya lebih cepat daripada Indonesia gitu, Bu. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Oke, lanjut Pak, lanjut. Nah, ini tadi ada yang tanya modulus. Ini Pak, Modul siang. Banyak yang salah. Saya minum kopi dulu Bapak Ibu ya. Sabar. Oke, baik. Bu Hana ingin membuat sebuah alat rumah tangga yang diambil dari keempat bahan tersebut dengan spesifikasi sebagai berikut. Bahan A bersifat kaku dan seterusnya. Oke, kita kenalin dulu. Modulus Young. Modulus Young ini menunjukkan elastisitas bahan. Itu modulus Young. Konduktivitas termal berarti dia
penghantar kalor. Hamba jenis berarti dia termasuk ke dalam penghantar listrik. Bukan ya? Hati-hati ya. Listrik. Ada penghantar kalor, ada penghantar listrik. Beda loh Bapak Ibu, nggak sama loh ya. Hati-hati. Nah, maksudnya modulus Young terkait dengan elastisitas bahan. Maksudnya demikian Bapak Ibu. Cari tempat dulu buat nulis. Nah, sini lah. Di mana? Sini lah. Modulus Young tinggi berarti dia kaku. Kalau modulus Youngnya dia itu rendah berarti dia elastis. Saya tulis lemes nggak enak, elastis saja Bu ya. Nanti beda nanti ya. Oke, kalau konduktivitas termal besar berarti dia menunjukkan Konduktor panas. Oke. Nah, kalau dia kecil berarti dia menunjukkan isolator panas. Oke, gitu kan. Nah, beda lagi nih sama hamba jenis. Hamba jenis besar berarti dia termasuk Isolator listrik. Listrik ya. Nah, cukup nih. Nah, itu aja isolator listrik. Tadi udah dulu. Ini berarti kalau kebalikannya, kalau hamba jenis dia kecil berarti dia termasuk konduktor listrik. Nah, sampai sini paham nih Bapak Ibu? Ini Pak. Paham ya? Paham. Yuk. Yang pertama, lanjut nilainya. Bahan A bersifat kaku. Kaku berarti cari modulus Young yang besar apa kecil? Besar. Besar itu ada di opsi 1, ada di opsi 2, ada di opsi 3. 4 ya, sorry 4. 4. Oke, maaf. Udah paham sekali Bapak Ibu berarti ya, alhamdulillah. Oke. Kemudian yang bahan A lagi bersifat konduktor panas. Konduktor panas berarti cari konduktivitas yang paling besar. Besar itu berarti ada di opsi 1 dan opsi 4. Otomatis opsi 2-nya gugur. Oke. Nah, masih 2 pilihan nih, 1 sama 4. Cari lagi. Termasuk konduktor listrik. Cari yang Berarti yang kecil, Pak. antara 1 sama 4. Kecil. 1 Pak. 1. Berarti bahan A itu adalah opsinya opsi bahan 1 berarti kan? Oke. Paham nggak sampai sini Bapak Ibu? Paham ya. Oke. Tersisa 3 bahan. Bahan 2, 3, dan 4. Kita lihat yang B. B bersifat kaku. Kaku itu bisa angka 2, bisa angka 4. Gitu kan? Isolator panas. Berarti cari yang nilainya besar apa kecil? Kecil, Pak. 2 apa 4? 1. 2. Berarti opsi 4-nya gugur. Oke ya. Berarti kita tulis di sini, ini adalah bahan nomor 2. Oke. Nah, sisa bahan 3 dan 4. C bersifat elastis. Elastis cari modulus Young yang kecil. Nah, jelas di sini nggak ada lagi. 3 lah di sini kan. Nah, ini adalah bahan 3. Nah, sehingga di sini berdasarkan pemaparan tersebut, maka urutan bahan yang diperlukan dari bawah ke atas. Bawah ke atas nih Bu. Bawah itu apa? Bawah itu C ya. Oke. Bawah ke atas berarti jawabannya yang 21. 21. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu, disilakan. Bu Wiwin silakan. Ya Pak. Di simulasi kedua soal ini juga, tapi saya rasa beda bunyi soalnya Pak. Itu apa yang tidak perlu Pak? Lihat ya Bu ya. Buku lagi itu Pak. Soal simulasi kedua. Iya Pak. Kedua. Ini dia.
Ini tak? Nah, itu. Ini ya. Dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan. Itu Pak. Dibalik. Beda ya. 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 Kalau Bapak Ibu udah paham konsepnya, soalnya itu mau dibolak-balik kayak apa, jelas sudah, nggak akan kebalik sudah. Nggak akan salah dalam menjawab, ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas? Jelas, lanjut Pak. Jelas ya? Jelas. Duh. Teropong nih. Teropong. Gimana sih kalau teropong Bapak Ibu? M sama dengan FOB per FOK. Oke. Sebuah teropong bintang ya, ini alat optik ya. Jadi teropong bintang itu pernah keluar di UP di tahun 2022 waktu pertengahan tahun ya. Selama ini yang keluar optik itu materinya lup sama mikroskop. Tiba-tiba keluar teropong, puyeng semua pesertanya. Kenapa? Karena selama ini yang dibuka itu cuma mikroskop sama lup gitu kan. Tiba-tiba keluar teropong. Wah, ini diapain itu ya? Kisi-kisi Pak. Kisi-kisinya cuma bilang optik Bu. Oh iya. Berarti kalau bilangnya optik aja terus bagaimana coba? Berarti harus kayak semua Bapak. Bener Bu. Jadi mau nggak mau begitu. Jadi yang jelas di sini seandainya Bu ya, ini kita lupa nih Bu persamaannya Bu ya. Maka tips fisikanya itu cuma tinggal gini Bu. Coba dikali, kalau nggak ada coba dibagi Bu. Angka yang ada Bu. 100 dibagi 10, oh 10 bisa jadi ini Bu. Pak, saya nyoba baginya 100 bagi 25, 4 ada Pak. Bisa jadi ini Bu. Pak, Iya saya itu Pak. saya baginya 10 Saya bagi 25. berapa tadi? 2,5 dibagi 10, 2,5 Pak. Terus gimana jawabannya? Ya tergantung ini nanti amal baiknya Bapak Ibu nanti. Oke baik. Saya kembali pada konsepnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita belajar tentang teropong, nggak mau dihapus ya? Aduh. Oke baik. Teropong di sini perbesaran teropong ada 2 Bapak Ibu ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Sini tempatnya kosong. Oke. Perbesaran teropong. Perbesaran teropong itu untuk di sini mata tidak berakomodasi ya. Tak berakomodasi, maka persamaannya M gitu ya. M itu sama dengan FOB per FOK gitu kan. FOB per aslinya ini Bu SOK Bu gitu ya. SOK karena nilai SOK sama dengan FOK maka bisa ditulis FOB per FOK gitu Bu. Oh sama berarti Pak ya FOB sama SOK. Ketika dia nggak berakomodasi maka jatuhnya bayangan juga sama nanti gitu FOB per FOK dianggap sama Bu. Oke. Kemudian kalau ini kasusnya mata tak berakomodasi gitu kan. Nah, kemudian kalau mata berakomodasi beda lagi Bapak Ibu ya, agak panjang. Mata berakomodasi maka itu persamaannya M gitu ya. Yang membedakan ini sih Bu, aslinya tadi M itu kan FOB per SOK Bapak Ibu ya. Asal muasalnya ya. FOB per SOK gitu kan. Nah, cuma karena dia berakomodasi SOK-nya nggak sama dengan FOK-nya. Berarti di sini kita tambahin lagi sama dengan gitu ya. Ini yang membedakan karena ada SOK waktu dia berakomodasi maka berubah menjadi FOB. Oh, F-nya kecil ya. Fokus ya. FOB buka kurung. Kurungnya kurang besar sih. Per FOK buka kurung lagi. Di sini ada
SN-nya masuk Bu, Pak. SN gitu ya, ditambah dengan FOK per SN. Agak panjang kalau dia berakomodasi. Ada pernya ya, di sini juga ada pernya. Per SN. Ini kalau dia berakomodasi. Nah, ini persamaannya Bapak Ibu ya. Untuk mata yang berakomodasi ini, untuk mata yang enggak berakomodasi, maaf, untuk mata yang berakomodasi yang bawah, untuk mata yang tak berakomodasi pakai yang atas Bapak Ibu. Baik, kita kembali pada soal Bapak Ibu. Sebuah teropong bintang, jarak fokus objektifnya 100, FOB-nya, jarak fokus okulernya 10 cm. Maka pembesaran sudut teleskop dengan mata tak berakomodasi maksimum, di sini tak berakomodasi Bapak Ibu ya, tak berakomodasi gitu kan. Nah, pada jarak 25 cm, maka jawabannya tinggal kita bagi aja. M gitu ya. M sama dengan FOB per FOK gitu kan. Berarti sama dengan 100 dibagi dengan 10. 10 Bu ya, fokusnya Bu ya. Ketemu hasil ya 10 kali. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Berarti yang 25 enggak usah dimasukkan gitu, Pak. Enggak, Bu. Ya, silakan Bu Bibit. Boleh lihatkan yang soal simulasi 2 yang mirip dengan soal ini, Pak? Simulasi 2 yang mirip dengan ini. Ya. Mana Bu ya? Ada tadi, Pak. Nah, ini. Nah, ini, Pak. Ini Bu. Ini, Pak. Nah, ini yang berakomodasi, Pak. Nah, beda Bu ya. Gambar sama, kata-katanya sama, beda di bagian akhirnya. Jangan terkecoh Bapak Ibu ya. Itu kenapa? Dua. Oke ya? Berarti berakomodasi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? 100. Dihitung, ya dihitung dah, dihitung. Silakan Bu. Kalau ini kenapa dapatnya 14, Pak? Dari mana, Pak? Kan persamaannya beda tadi, Bu. Ini berakomodasi kan? Kalau berakomodasi Ya. berarti kita pakai apa? Ini kan? Ada SN kan? 10. Pak, nilai SN-nya berapa, Pak? 25, Bu. 25. Oke, Bu. Berarti, Ya, Bu. berarti cara cepatnya kita tinggal 100 itu bagi aja 10. Nanti berapa dapatnya itu? Kalau untuk yang tak berakomodasi, Iya, lihat konteksnya Bu. Kalau yang nggak berakomodasi tinggal bagi gitu. Tapi kalau yang berakomodasi beda lagi, ada SN yang harus dimasukkan Bu. Tak berakomodasi langsung. yang simulasi 2 tadi, Simulasi 2. tadi berapa jawaban benarnya? 14. 14 ya? Oke. Benar, Bu? Dapat. Iya, Pak, dapat. Dapat Bu ya. Nah, biasanya kalau kita ngitung Bu ya, ngitung butuh waktu lama tiba-tiba ada jawabannya dan benar, wah itu rasanya wow banget gitu. Bener, Pak. Sarungnya diingat, Pak. Baik, lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Satu soal terakhir ya. Cepet ya. Sudah selesai. Kenapa sudah terakhir, Pak? Udah jam 9 lebih nih, Bu, Pak. Oh, saya penasaran dengan yang listrik, Pak Tri. Listrik ya. Kapan paralel, kapan seri itu bingung. Oh, gitu ya. Oke. Lanjut aja, Pak. Gimana, Bu? Yang nomor 5 ini. Nomor 5, torsi Bu ya.
Oh, ini belum ngerti ya. Torsi. Ini Bu ya. Nah ini Pak. Ini proses apa? Kita bahas torsi apa bahas listrik nih? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya nomor. Torsi dan listrik terus selesai. Oke. Bu Rianti nggak ada ya? Bu Rianti? Ada Pak, cuman kalau Bapak ini ya udah lanjut aja, tanggung kan Pak. Dua lagi ya Bu. Dua lagi Pak. Oke. Iya bentar. Gambar berikut menunjukkan Jangan setengah-setengah. tangan orang yang sedang memegang bola bermassa 4,2 kilo. Oke, saya tulis ya di sini Bapak Ibu ya. Masanya Bapak Ibu ingat gaya berat Bu ya. W itu sama dengan massa dikali dengan gravitasi gitu kan. Gravitasi. Tadi saya sampaikan di awal, kalau dalam soal dituliskan gravitasinya berapa, pakai yang tertulis. Kalau nggak tertulis pakai 10 gitu kan. Nah, di sini kebetulan aja gravitasinya adalah 10. Oke ya. Berarti kalau benda itu memiliki massa sebesar 4,2, berarti W-nya berapa nih Bapak Ibu? 42. 42. Nah, terus ya di sini ya. 42 Newton. Oke, paham Bapak Ibu? Paham ya? Oke. Diketahui massa lengan atas 2 kilo. Massa lengan atas 2 kilo. Di sini dia punya lengan atas 2 kilo. Berarti di sini bisa kita tulis berapa nih? 20 ya berarti ya. Ya. Bapak Ibu, bisa diikuti sampai sini? Bisa. Ya, oke. Baik. Kemudian jarak bola ke sumbu sendi 30 cm, percepatan gravitasi 10 untuk menahan posisi lengan bawah mendatar atau step menggunakan gaya F. Oke, baik. Di sini ini ada titik tumpunya Bapak Ibu. Ini titik tumpunya. 3. Itu ya. Kalau saya gambarkan lagi secara simpelnya begini gambarnya Bapak Ibu. Ada garis, kemudian di sini ada titik tumpunya. Kemudian ada gaya yang bekerja. Di sini torsinya ada gaya 1. Ini gaya otot tadi. Kemudian ada lagi gaya karena lengan tadi di sini. Kemudian ada gaya karena bebannya juga ke sini. Nah, beda ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada gaya yang bernilai positif, ada gaya yang bernilai negatif, gitu kan? Oke, konsep torsi ya. Konsep torsi. Ya, konsep torsi itu jumlah torsi yang bekerja pada sebuah sistem itu sama dengan 0. Berarti kita tulis sigma to gitu ya. Itu sama dengan 0. Nah, di sini to itu apa? To itu momen gaya. Atau momen gaya itu apa? Momen gaya itu adalah gaya dikali dengan lengannya. Nah, berarti di sini ada 3 gaya. Gaya pertama adalah F, gaya kedua karena ini, lengan ini Bapak Ibu ya. Ini gaya yang kedua gitu ya. Kemudian ada lagi di sini gaya berat karena beban ini. Berarti kan ada 3 gaya. Gitu ya. Bapak Ibu, saya tanya lagi nih Bapak Ibu. Dalam soal diketahui lengan gaya otot berapa Bu? 3. Ada kan ini kan? 3 cm. Oke ya. Kita tulis nih di sini nih. Ini 3. Oke. Kemudian untuk jarak bendanya ada 30 kan sudah jelas. Nah, cuma untuk lengan di sini, Bu. Untuk lengan ada pusat masanya 12 cm. Ini yang kita pakai Bapak Ibu. Hati-hati ya. Kita pakai pusat massa ya. Karena pusat massa itu berbagai objek tidak sama, tidak selalu di tengah ya. Gitu ya. Contohnya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pegang penggaris, titik seimbangnya di mana? Tengah. Berarti kan titik pusat massa. Kalau Bapak Ibu
pegang ini penggaris segitiga, Bu. Apa namanya itu penggaris segitiga ya? Siku ya atau apa itu? Itu titik tengahnya di mana Bapak Ibu? Yakin? Di sudut siku. Beda-beda Bu, tergantung dari jenis bendanya nanti ya. Jadi ketika kita kalau Bapak Ibu pegang buku gitu ya, oh jelas di tengah gitu kan. Tetapi kalau Bapak Ibu pegang sendok gitu ya, titik tengahnya di mana? Apakah di tengah juga? Tidak kan? Nah, beda-beda. Makanya kita gunakan di sini dalam soal udah jelas pusat masanya 12, berarti kita pakai 12. Berarti ini nanti lengan gayanya kita tulis di sini 12. Untuk yang lengan ya, itu 12 gitu kan. Berarti di sini saya tulis lagi, ini ada 3 lengan gayanya. Di sini ada 12. Di sini ada 30. Ada 3 gaya. Terpisah sama titik tumpu. Nah, akan bernilai positif apabila momen gaya itu merapatkan. Bapak Ibu tahu ini nggak kunci Inggris nggak? Obeng dah, obeng. Tahu ya? Pak. Tahu Bapak Pak. Ibu kalau muter skrup semakin masuk ke kanan apa ke kiri? Kanan. Kalau ke kiri berarti dia Kanan Pak. melonggarkan. Melepaskan. Nah, sama dengan itu tadi. Ketika ada sebuah gaya, anggaplah titik tumpunya ini adalah skrupnya, kita putar ke bawah, dia tambah rapat atau tambah longgar? Rapat ya, berarti ini gayanya bernilai positif. Ini juga bernilai positif. Ini bernilai negatif. Setuju Bapak Ibu? Pak, Bu. Ya Pak. Masih bingung Pak, kenapa nilai negatif? Bentar Bu, saya telan dulu. Sabar. Bernilai positif apabila semakin rapat. Bernilai negatif apabila semakin longgar. Oke. Jika baut ini kita anggap kunci Inggris ya. Kita tarik ke bawah, posisinya dia tambah rapat atau tambah longgar? Rapat ya. Nah, berarti dia positif. Tapi kalau kita putar kebalikannya, yang sebelah kiri ini kan kebalikannya. Berarti kan tambah longgar. Berarti dia bernilai negatif. Nah, konsepnya sigma to sama dengan 0, maka kita tinggal tulis aja di sini. To satunya bernilai positif apa negatif? Kalau ini ada to 1 gitu ya. To 1 ya. Kemudian di sini ada to 2. Di sini ada to 3 gitu ya. Berarti to 1 bernilai negatif, to 2 bernilai positif, to 3 bernilai positif. Sampai sini bisa diikuti apa tidak Bapak Ibu? Bisa Pak. Kita lanjut. Tolong dilihat sebelahnya Bu, yang tidur bangunin Bu. Berarti kita lihat di sini min ya. Min to 1 ditambah dengan to 2 ditambah dengan to 3 sama dengan 0. Oke? To satunya saya pindah, berarti berubah menjadi to 1, maaf, to 2 ditambah dengan to 3 sama dengan to 1. Sampai sini bisa diikuti nggak Bapak Ibu? Bisa Pak. Yuk. Bisa Pak. Tadi to itu gaya dikali dengan lengan gaya. To 2 miliknya lengan, miliknya beban atau miliknya gaya tricep? Lengan Pak. Lengan gayanya berapa nih Bapak Ibu? 20 gaya sih. Dikali dengan 12. 20 kali 12. Tambah bebannya tadi 42 dikali dengan 30 sama dengan 3 dikali dengan F. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa. Dapatnya 12 dari mana? Dapatnya 12 ada dalam soal Bu. Pusat massa terletak 12 cm dari sendi siku. Iya Pak. Oke ya. Oke. Semuanya saya bagi 3 Bu. Saya kan malas ngitung Bu.
Kita bagi 3 aja, Bu. Iya, Pak. Jadi 10 ya. Iya, Pak. Ini saya bagi 3 jadi 4. 4. Nulis 4 gimana sih? Nah, oke, berarti 4 dikali 20 80. 80. Ditambah 420 sama dengan F. Berarti F-nya sama dengan 500 ton. Jawabannya adalah yang A. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Ada cara singkatnya, Pak. Pertama bulat. Pertama bulat memang. Tapi cara singkatnya gimana? Langsung aja masuk ke sini Bapak Ibu. Perlu pemahaman konsep. Ada berapa gaya? 3 gaya kan? Iya, Pak. Nah, yang beda sendiri gaya yang sebelah kiri. Lempar aja dia ke kanan. Jadinya to 1 sama dengan to 2 tambah to 3. Udah. Supaya bernilai positif ya, Pak. Silakan Bapak Ibu, ada lagi tanggapan? Tidak ada, Pak. Jelas? Tidak konsen nih ngantuk. Jelas, lanjut Pak. Besok lagi ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Oke Pak. Ya, Pak. Ya, besok lagi. Oke, baik. Ya Pak, udah ngantuk Pak. Baik Ibu, baik. Ngantuk ya Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Nggak kerasa 2 jam ya. 2 jam kita belajar. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menambah pengetahuan kita, dan bisa mengantarkan kita dalam berjuang menembus UKM PBG di bulan Februari Januari yang akan datang. Januari sekarang ya, maaf. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.